Ini benar-benar adalah konstruksi rumah yang paling aneh. Dua bersaudara membangun tempat perlindungan bawah air di alam liar. Di dalamnya tidak hanya ada satu kamar tidur dan satu ruang tamu, tetapi juga kolam mandi yang cukup untuk 2 orang. Pintu masuk terletak 30 meter di bawah tanah. Pulang ke rumah membutuhkan menahan napas selama 51 detik. Dan saudara yang berenang lambat mudah tercekik. Yang datang adalah Bapobon dan Ben Boba. Pertama-tama harus membersihkan rintangan. Apa yang disebut menghancurkan dan menghilangkan jejak, tidak lebih dari ini. Dari peta Feng Shui mereka, dapat dilihat bahwa tugas sederhana ini tidaklah sederhana. Karena kedua saudara ini adalah lulusan terbaik dari Akademi Langxiang. Dengan teknik pisau acak luoyang, pencapaian ini membuat mereka terkenal di akademi. Dan dengan cepat menggali hingga kedalaman 20 meter. Adapun mengapa membangun tempat perlindungan bawah tanah harus dimulai dari suhu ekstrim setinggi 60 derajat di Kepulauan Ionia. Untuk dapat terus bertahan hidup di tanah ini, kedua saudara tersebut memikul tanggung jawab membangun tempat perlindungan bawah tanah. Jumlah ideal mereka adalah menampung 99 orang untuk tinggal bersama. Kedua saudara itu berusaha keras menggali ruang bawah tanah dengan cara menggali seperti kelinci membuat sarang serta teknik lemparan seperti melempar bola basket rendah. Di dalam rumah terwujud tata letak satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Langkah selanjutnya adalah memoles detail di dalam rumah. Jika ada lomba menggali lubang dengan tenaga manusia, kedua saudara ini pasti akan menempati posisi teratas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pekerjaan yang lambat menghasilkan hasil yang baik, tetapi konstruksi mereka justru membalikan konsep ini. Karena pekerjaan lambat hanyalah alasan untuk kecepatan tangan yang tidak cukup cepat. Untuk menghindari risiko keamanan, mereka juga menyediakan jalur darurat. Kedua saudara itu membagi tugas dengan jelas. Masing-masing melakukan peningkatan pada sekop luoyang mereka, membuat sekop di tangan mereka bergerak dengan lancar di hutan. Tidak hanya digunakan sebagai kompas untuk menggambar garis, tetapi juga untuk merapikan tepi dengan sangat terampil. Agar bisa menikmati mandi di bawah tanah, Bapobon juga membuat bak mandi besar. Adapun tanah yang digali, dilemparkan ke tempat rendah dengan keahlian luar biasa. Saat berjalan-jalan di alam liar, mereka kebetulan menemukan resin alami yang jatuh dari langit. Ini adalah bahan pengisi yang paling alami. Setelah dibangun siang dan malam oleh kedua bersaudara, suasana hangat perlahan muncul di dalam rumah. Namun gaya interiornya masih terlihat agak kosong. Jadi mereka pergi ke alam liar, mencari beberapa tanaman pot, berusaha menciptakan rumah yang lebih indah. Langkah berikutnya adalah mengisi kolam mandi. Kedua orang itu tiba di sebuah danau besar. Memilih tempat ini karena ada sebuah legenda. Seperti kata pepatah, air sungai Gangga memberi kehidupan kepada banyak orang. Meskipun kualitas air di sini seperti lumpur, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menggunakannya mengisi kolam mandi. Bahkan saat mengambil air, mereka menemukan ikan dari dasar tanah, yang menjadi awal dari makan malam mereka di alam terbuka. Selama proses memanggang ikan besar yang malang, mereka juga menuangkan air secara manual sebanyak 48 kali, akhirnya mengisi penuh bak mandi. Keesokan paginya, sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kedua saudara itu memiliki kebiasaan baik bangun pagi untuk minum segelas air hangat, kemudian mulai membahas masalah pembangunan selanjutnya. Bagaimanapun, kedua saudara itu memiliki bakat seni. Setelah berdiskusi, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Pertama-tama harus menggali kembali fondasi. Setelah menggali sekitar 20 meter, sampai di pusat formasi, ditemukan bahwa lubang terlalu kecil. Segera memulai rencana penggabungan ekskavator. Setelah debu berterbangan, mereka berhasil menggali jalur selebar 80 cm. Saat ini struktur utama tempat perlindungan telah selesai. Selanjutnya adalah mengisi secara merata dengan semen dan api yang dijatuhkan dari udara di alam liar. Sampai di sini, semua pekerjaan konstruksi sudah selesai. Sekarang hanya tinggal langkah terakhir yaitu mengecat. Kedua saudara itu memetik beberapa ratus lembar daun, memasukkannya ke dalam wadah berisi air dan mencampurnya menjadi senyawa cat. Harus diakui, kedua saudara ini memang cerdas. Dengan menggunakan sari daun mereka bisa menyelesaikan pengecatan dan hasilnya adalah warna hijau rumput yang menggoda. Untuk memastikan keseragaman gaya keseluruhan, mereka berencana menjaga warna di dalam dan luar rumah tetap konsisten. Selanjutnya, dengan menggunakan air sungai Gangga, mereka akan mengairi waduk dengan aliran sungai yang deras. Dalam hal penyambungan pipa, mereka sudah menemukan polanya, hanya perlu menyambung secara bertahap hingga terhubung ke waduk. Sambil menunggu waktu pengairan, kedua bersaudara itu memutuskan untuk melakukan satu hal besar. Meskipun kedua saudara itu tidak bisa berbicara, tindakan mereka sangat efisien, langsung membunuh lebah dan mengambil sarang lebah untuk mendapatkan madu murni dari sarang alami. Sementara itu, waduk juga sudah terisi penuh. Mereka tidak sabar untuk melompat ke dalam air, menikmati rumah yang susah payah didapatkan ini. Akhirnya selesai dengan sempurna.